Kompak, Dr. Samuel Simon dan Dr. Indro bongkar propaganda mafia ogrok hidung, ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Selama ini kita mengetahui bahwa ada dua dokter yang dihajar terus-menerus oleh para dokter yang menebar ketakutan. Mereka adalah Dr. Simon dan Dr. Indro. Mereka adalah orang yang bersuara dengan lantang mengenai penanganan wabah yang terjadi di negara ini. Sebenarnya bukan hanya mereka, namun masih banyak dokter-dokter lain yang tidak terlalu banyak bersuara meskipun mereka tahu yang benar seperti apa. Saya mengetahui ada beberapa dokter-dokter waras yang mengatakan bahwa pandemi atau wabah ini sudah terlalu dilebih-lebihkan. Namun mereka lebih memilih untuk diam dan fokus kepada kenyamanan mereka. Yang saya tahu banyak sekali dokter-dokter yang mulai mempertanyakan akan ketakutan yang disebarkan oleh para juru wabah dan mereka yang mengaku-ngaku sebagai epidemiolog. Banyak sekali orang yang mengaku dokter yang memberikan informasi salah soal virus ini. Ada yang mengatakan bahwa cara lepas dari wabah ini adalah dengan vaksinasi dosis ketiga. Padahal kalau kita mau lihat bahwa efektivitas vaksin sudah paripurna sejak dosis kedua. Saya curiga bahwa mereka-mereka ini merupakan orang-orang yang berafiliasi dengan perusahaan vaksin. Saya juga menduga bahwa mereka-mereka ini adalah sosok yang tidak mau atau tidak rela melihat pandemi ini selesai di negara ini. Ingin sekali membawa produk-produk asing untuk datang ke Indonesia. Bahkan ada dokter-dokter yang dulunya memberikan obat-obatan keras kepada para pengidap virus, dan pada akhirnya Dr. Samuel dan Dr. Indro mengatakan bahwa ada kemungkinan kematian yang diakibatkan karena penyalahgunaan obat-obatan. Ada satu merek obat yang dikatakan oleh Dr. Samuel Simon yang mengganggu irama jantung jika salah digunakan. Saya tidak ingat obat itu namanya apa, dan ternyata hal tersebut juga dikuatkan oleh dokter yang ada di Amerika, yaitu Dr. Fahim Yunus. Kalau positif virus, lebih baik isolasi saja di rumah, dan ternyata ketika kita lihat lebih jauh dari pemahaman kita tentang PCR juga semakin tinggi. Ternyata tes tersebut hanya dilakukan bukan untuk mengetahui seberapa orang terinfeksi, namun mengetahui seberapa virus tersebut sudah memapar di tempat-tempat tertentu. Inilah yang dikatakan oleh Dr. Indro. Dr. Indro mengatakan bahwa alat tes yang coblos, ogrok-ogrok, dan korek-korek hidung itu hanya bisa mengetahui seberapa banyak virus yang ada di hidung atau rongga hidung, sedangkan virus itu melakukan replikasi di paru-paru. Kalau virus tersebut hanya menempel di hidung, kemungkinan orang tidak terinfeksi oleh virus tersebut masih sangat besar. Karena hidung bukan tempat virus melakukan replikasi. Protein yang dimiliki oleh virus tersebut tidak cocok untuk menempel dan melakukan replikasi di rongga hidung. Protein spike yang di dalam virus tersebut hanya bisa melakukan replikasi dan melakukan infeksi di paru-paru. Dan dari 27 varian virus yang ada, hanya 6 yang tercatat sampai saat ini bisa tembus ke paru-paru. Makanya saya tidak heran saat Dr. Indro ini melakukan kampanye cuci hidung. Untuk apa? Untuk menghilangkan virus-virus yang menempel pada rongga hidung, sehingga PCR bisa membaca negatif. Dan tujuan dari tes yakni untuk menentukan seberapa banyak infeksi yang terjadi bisa dilakukan dengan efektif. Jadi ingat sekali lagi bahwa tes colok hidung itu hanya dilakukan untuk mengetahui seberapa virus itu sudah memapar di tempat-tempat tertentu. Lantas apa yang efektif? Yang efektif adalah tes antibodi tentunya. Kok bisa? Karena tes antibodi mengambil sampel darah, melihat apakah di dalam darah tersebut sudah ada antibodi dari virus atau belum. Dari sinilah kita melihat bahwa peranan Dr. Simon dan Dr. Indro ini sudah sangat krusial di dalam pemahaman dan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas di Indonesia. Bagi saya, kedua orang ini sudah benar-benar memberikan edukasi yang baik, bukan intimidasi. Kita melihat bahwa banyak dokter yang justru dalam cuitan-cuitannya dan juga di beberapa media sosial justru mengintimidasi masyarakat Indonesia. Ironisnya mereka sangat banyak pengikutnya. Ironisnya lagi, para pengikutnya merasa senang saat diintimidasi. Apakah mereka ini pemuja fetis? Saya curiga mereka kalau lagi main sukanya disiksa. Karena bagaimana jika kita melihat bahwa mereka senang banget diintimidasi? Disinilah yang saya lihat bahwa ada yang aneh dalam penanganan wabah ini. Hal yang aneh adalah mereka senang sekali menggembar-gemborkan informasi salah dan palsu dan juga cenderung melakukan intimidasi. Kalau saya lihat akun Dr. Indro sudah beberapa kali diretas. Dr. Simon juga diintimidasi oleh sekelompok orang yang mengaku paling tahu soal virus dan testing colok hidung. Bagi saya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dan diklarifikasi dengan jelas, bukan oleh para pemuja ketakutan namun oleh dokter yang waras. Sebenarnya melihat indikator dari kewarasan seseorang mudah saja, lihat saja apakah mereka suka diintimidasi atau tidak. Kalau mereka senang diintimidasi itu artinya orang tidak waras. Kalau mereka senang diilhamkan,
dan diberikan inspirasi dan juga diedukasi, itulah orang-orang yang waras. Dan saya melihat bahwa dokter-dokter waras jauh lebih sedikit jumlahnya ketimbang dokter-dokter sesat, kalau tidak mau dibilang setan. Besar harapan saya bahwa dengan keberadaan Dr. Simon dan Dr. Indro, masyarakat boleh diserahkan untuk menghadapi wabah ini dengan lebih bijaksana. Dan saya seharusnya bukan hanya Dr. Indro maupun Dr. Simon saja, namun dokter-dokter lain bisa memberikan edukasi yang benar agar pandemi ini bisa dilihat dengan lebih baik dan optimis. Virusnya tidak akan hilang, jadi jangan hilangkan pekerjaan orang. Edukasi yang benar mengenai virus ini adalah sebagaimana memberitahu bahwa virus ini bukanlah sesuatu yang patut membuat orang panik. Seharusnya virus ini diperlakukan sewajarnya virus-virus lainnya. Solusinya pun bukan sekedar testing, tracing, dan treatment. Buat apa melakukan 3T jika malnutrisi? Yang paling baik adalah melakukan pola hidup sehat. Hidup sehat yang dilakukan dan edukasi sebenarnya sudah lama digencarkan. Banyak sekali kok kiat-kiat bagaimana melakukan pola hidup sehat. Ada yang melakukan intermittent fasting, ada juga yang mengkampanyekan makan makanan bergizi seimbang. Bahkan yang lebih unik lagi dan masih bisa diterima oleh kedokteran adalah pola hidup sehat dengan cara tidak mengkonsumsi susu dari hewan. Hal ini justru menjadi variasi yang bisa kita kerjakan bersama-sama daripada hanya sekedar takut dengan virus dan tidak bekerja, sehingga tidak ada uang dan malnutrisi. Disinilah peranan dari penyeimbang Dr. Simon dan Dr. Indro. Semoga saja banyak dokter-dokter lain yang ikut sadar dan bertobat. Begitulah tobat-tobat. Anti-mainstream dan visioner, ini strategi novel Bamukmin supaya terpilih jadi wapres, ditulis oleh Ferry Padli dari Sewar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Perlahan tapi pasti, nama-nama yang berambisi mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden muncul ke permukaan. Jika sebelumnya nama-nama yang muncul hanya Prabowo, Ridwan Kamil, Ganjar, dan Anies, ditambah dengan capres baliho Erlangga Hartarto, Caimin, AHY, dan Puan, sekarang ada lagi wajah baru. Pertanyaannya, siapakah tokoh yang mendadak menyatakan diri siap bertarung di Pilpres 2024 itu? Siapa lagi kalau bukan tokoh PA212 Novel Bamukmin? Tentu pengguna Twitter terkhusus pengguna medsos sudah sangat akrab dengan wajah si Novel ini. Ia adalah orang yang pertama kali mencetuskan Pizza Hut berganti nama menjadi Pizza Hut, yang kemudian oleh netizen dimunculkan kata baru Firza Hots. Si Firza tentu semua sudah tahu karena kasusnya bersama Habib Rizik pada 2017 lalu lebih heboh dari kasus Gisel dan Nobu. Kemudian Novel juga dikenal sebagai Laskar FPI yang kena pecat. Kala itu ia sempat menjadi Sekjen FPI DKI Jakarta, lalu diberhentikan dari jabatannya tersebut pada 2017 silam. Alasan pemberhentian itu pun cukup mencengangkan, yakni menurut Dewan Pembina Majelis Syuro FPI Habib Muhsin Alatas, Novel tidak berkoordinasi dengan FPI tiap kali menyampaikan pernyataan ke media, hingga terjadi perbedaan persepsi antara Novel dan Laskar FPI yang lain. Tidak hanya itu, mungkin karena sudah begitu muaknya dengan kelakuan Novel tersebut, Habib Muhsin juga mengatakan Novel tidak berkompeten, serta pasca dipecat dari jabatan Sekjen itu statusnya kini hanya sebagai simpatisan FPI saja. Tapi seberapapun kelamnya itu, tetap saja tinggal masa lalu, sedangkan Novel lagi fokus menata masa depan dengan menarget kursi RI 2. Beda dengan politisi lainnya yang malu-malu menyampaikannya ke publik padahal berambisi jadi capres atau cawapres. Novel secara terang-terangan menyatakan siap jadi cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Itu pun sudah menentukan siapa yang jadi capresnya, yakni Anies Baswedan. Cukup realistis juga kalau si Novel ini memilih Anies karena gubernur DKI tersebut meskipun sering kelebihan bayar dan program unggulannya rumah DP 0 rupiah jadi bancakan para koruptor, elektabilitasnya tetap saja tinggi. Lalu, apa strategi Novel tersebut supaya terpilih jadi cawapres Anies? Ini yang menarik untuk dibahas. Pertama, ia mengklaim didukung oleh 130 juta orang. Ini orang kalau mengklaim gak tanggung-tanggung. Jumlah DPT pemilu 2019 lalu saja hanya 192 juta. Itu artinya apa? Cukup daftar ke KPU dengan dukungan dari beberapa partai tanpa perlu kampanye dan pasang baliho lagi. Pasangan Anies Novel Bamukmin ini sudah dipastikan akan menang karena 130 juta itu sudah lebih dari 50% dari total pemilihan yang ada Ferguson. Kedua, mengumbar prestasi ke publik. Untuk meyakinkan pemilih Novel pun tidak lupa menyampaikan apa saja prestasinya selama ini ke publik. Mulai dari mengaku punya pengalaman di banyak organisasi level nasional hingga menjadi caleg terfenomenal abad ke-21, yang mana kala itu saat Pileg 2019 hanya Novel seorang caleg yang menyuarakan haram untuk memilihnya, sementara caleg lain berlomba-lomba mencari suara. Di samping itu, menurut Novel dirinya juga dikenal oleh masyarakat luas sebagai pegiat medsos, praktisi hukum, aktif dalam aksi kemanusiaan, serta yang paling penting ia adalah seorang ulama atau kadrun.
Dengan segala kelebihan yang begitu komprehensif dan kompetitif tersebut tentu menjadi modal penting bagi seorang Mbah Mukmin untuk menjadi cawapres. Terakhir, Novel mengatakan rela tidak digaji jika kelak terpilih jadi wapres. Memang benar-benar mulia hati si Novel ini, dan jelas pernyataannya soal tidak digaji itu merupakan sindiran telak untuk yang sudah kelebihan bayar. Siapa sih yang tidak meleleh hatinya mendengar cawapres yang siap bekerja siang dan malam tapi tidak digaji? Lalu apakah strategi yang dipakai Novel untuk menggait pemilih itu sukses? Menurut hemat penelisih, sukses besar. Coba kita perhatikan di Twitter, tidak sedikit pengguna medsos yang mendukungnya. Jika benar terjadi Anies Baswedan berpasangan dengan Novel Mbah Mukmin, saya dukung sepenuhnya untuk mencalonkan jadi presiden dan wakil presiden 2024. Pasangan ini sudah didukung sekitar 130 juta orang. Mari kita dukung sama-sama untuk dicalonkan, ujar pemilik akun Twitter @hmfaqihA. Saya dukung, kapan lagi punya presiden sebat Novel Mbah Mukmin. Gak punya darah nabi tapi dipanggil Habib. Tweet pemilik akun Twitter @diprate. Setuju, Anies Baswedan, Novel Mbah Mukmin, pasangan yang berpeluang besar dalam pilpres. Mampus kau cebong, gak akan dikasih tempat di Indonesia, tutur salah seorang influencer Eko Kuntadi melalui akun Twitternya @_Eko Kuntadi. Cadas, kalau Eko Kuntadi saja sudah menyatakan dukungannya kepada Novel, maka pendukung Jokowi yang lain seperti Denny Siregar dan Andi Armando bisa jadi sudah melakukan hal yang sama juga. Jadi tinggal menunggu jawaban Anies dari Anies lagi sekarang. Mau gak dia berpasangan dengan Mbah Mukmin? Kalau mau, siap-siap mereka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden secara aklamasi. Karena sudah bisa dipastikan tidak akan ada yang mau bertarung dengan pasangan yang sudah mengamankan 130 juta suara itu, Ferguson. Sementara itu dikutip dari suara.com, Novel Mbah Mukmin siap dampingi Anies di Pilpres. Denny Siregar prestasinya jago main kata. Pegiat media sosial Denny Siregar turut mengomentari terkait Novel Mbah Mukmin yang siap mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Komentar pada Denny Siregar soal Novel Mbah Mukmin siap dampingi Anies Baswedan itu diungkapkan pada akun Instagram Denny Siregar. Denny Siregar mengatakan bahwa Novel Mbah Mukmin dan Anies Baswedan cocok menjadi pasangan pada Pilpres 2024. Sebab menurutnya keduanya memiliki kesamaan yang cocok. Kayaknya cocok nih dipasangkan sama Anies Baswedan. Yang satu prestasinya jago main kata-kata, satunya lagi prestasinya kurang rata. Tulis Denny Siregar dikutip suarabogor.id pada akun Instagramnya Jumat 13 Agustus 2021. Sebelumnya Novel Mbah Mukmin klaim bisa jadi presiden tanpa parpol. Kendati pemilihan presiden atau Pilpres 2024 masih lumayan lama, namun nuansa politik terkait itu sudah memanas. Pembahasan mengenai calon yang akan menjadi pasangan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang. PA212 justru buka suara jika Sekjen PA212 Novel Mbah Mukmin diklaim menjadi calon kuat untuk menjadi presiden tanpa campur tangan partai politik atau parpol. Ungkapan tersebut diucapkan langsung Novel Mbah Mukmin yang menyebut dirinya tidak sesumbar maupun asal bicara. Bahkan ia mengaku memiliki perhitungan atas ucapannya tersebut yang bisa menjadi presiden tanpa parpol. Ia mengkalkulasi ada 130 juta orang yang bisa memenangkan dirinya bersama Anies jika satu orang yang hadir 212 waktu itu mewakili 10 orang. Dengan begitu, 212 mempunyai dukungan 130 juta orang dan kalau tidak dicurangi dengan TSMB, maka bisa menjadikan Anies dan saya sebagai presiden dan wakilnya, tentunya dengan takdir Allah dan dukungan serta doa IBHRS, Imam Besar Habib Rizik Syihab, serta ulama dan rakyat Indonesia. Ungkap Novel, menyadur dari terkini.id, jaringan suara.com. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.